Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya mudah-mudahan ya. Gimana kabar? Oh iya, belum. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Tepuk tangan ya. Jadi kita bisa jumpa lagi setelah kemarin, sebenarnya bukan libur ya. Jadi kemarin memang kita habiskan waktu untuk berlibur, tapi tetap jalan. Apa? Oh banyak, iya kemarin kebetulan pekerjaan alhamdulillah banyak menghabiskan waktu dan banyak menghabiskan isi kantong sebenarnya kemarin ya. Karena akan lebaran gitu. Ya habis lebaran terus liburan. Jadi banyak lah pokoknya. Nah, ini hari kita ketemu lagi dalam episode yang baru. Dan kalau biasanya beramai-ramai, kali ini sendiri-sendiri. Tapi sebelumnya saya mengingatkan dulu seperti biasa lah ya. Jangan lupa untuk yang mau harus like, subscribe dan share. Jangan lupa itu. Oke, langsung kembali kita di program The Teras dan kali ini saya sudah bersama dengan kalau dengan saya sebenarnya tidak layak saya katakan senior karena saya ilmunya tidak sama. Beliau ini ilmunya lari sendiri begini. Saya cuma nebeng-nebeng saja begini. Ya, gitu ya. Pokoknya kita belajar Winto mulai dari sekarang. Kan kemarin sejak yang ada kegiatan kemarin itu ternyata informasinya kegiatan itu penuh dengan Winto. Jadi buat Anda yang mungkin tidak mengerti apa Winto itu, nanti akan ada tulisan di sini. Winto itu apa, gitu kan? Oke. Nah, jadi beliau ini kalau dengan pemret kami baru kemudian itu mereka satu garis. Tapi kalau dengan saya beda garis. Karena beliau ini adalah wartawan senior. Kalau kita bilang, pokoknya kalau bicara wartawan di Sulawesi Tenggara pasti kenal beliau. Nah, tapi kali ini beliau kesini bukan sebagai seorang wartawan, tapi beliau sebagai ketua sebuah asosiasi yang menghimpun kan sekarang dunianya sudah berbeda nih, media digital sekarang kan, medsos itu semuanya sekarang geliatnya luar biasa. Nah, beliau ini sekarang yang membawahi media-media, kan sekarang banyak media online kan. Nah, ada asosiasi yang memadai media online itu, kemudian beliau adalah ketuanya. Nah, sekarang saya akan langsung mengajak Anda dengan saya panggil kakek atau panggil om ini. Ada Bung Jufri Rahim ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Oke. Akhirnya yang pertama adalah senang sekali karena beliau bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Karena bahkan tadi walaupun terlambat. Bukan terlambat sebenarnya. Kita memang yang waktunya agak mepet. Bayangkan beliau sampai harus bertanya dulu, saya pulang mandi dulu atau tidak ini? Saya makan dulu atau tidak ini? Iya, tapi sebenarnya kita juga sediakan makan malam di sini. Itu enaknya di sini. Satu bungkus 30.000. Oke. Nah, kami akan mengobrolkan tentang AMSI. Asosiasi, kalau saya salah tolong dikoreksi. Asosiasi Media Siber Indonesia Sulawesi Tenggara. Nah, beliau adalah ketuanya. Nah, untuk mengawali mungkin sebagian orang mungkin sudah tahu apa itu AMSI, terutama yang berkecimpung di dunia media online, media siber. Nah, tapi sebagian lagi mungkin lebih banyak bahkan ada yang tidak tahu. Apalagi misalnya yang di luar Sulawesi Tenggara mungkin, kan? Walaupun ini organisasinya, ini kan organisasi nasional kan? Nah, ini sultranya. Nah, jadi apa sih sebenarnya AMSI itu? Terus kemudian apa yang memelatar belakangi sehingga AMSI ini harus ada di Sulawesi Tenggara? Ya baik, terima kasih sudah mengundang saya di Tera Media. Ini satu kehormatan tentunya. Tapi bukan karena KKN ya, karena Tera Media anggota AMSI juga gitu ya. Jadi saya jelaskan AMSI ini adalah asosiasi atau wadah berhimpunnya media online, media online. Jadi yang dihimpun di sini adalah medianya. Jadi organisasi perhimpunan media. Organisasi pers itu ada dua diatur oleh Undang-Undang Pers. Ada organisasi profesi itu menghimpun wartawannya. Nah, misalnya ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, ada IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi. Ini adalah organisasi profesi namanya yang menghimpun wartawannya. Nah, di luar itu ada organisasi media. Salah satunya adalah AMSI. Kalau dulu ada yang namanya SPSI, SPS, Serikat
penerbit surat kabar. Itu karena dulu kan belum ada media digital ya, dulu hanya surat kabar. Jadi organisasi medianya adalah SP, Serikat Pekerja penerbit surat kabar. Sekarang ada organisasi yang mewadahi media online. Ada 3 di Indonesia, ada 2 di Indonesia sekarang yang organisasi serupa yang menjadi konstituen Dewan Pers, walaupun ada juga di luar itu, tapi mereka belum masuk konstituen, yakni salah satunya adalah AMSI. Nah, di Sulawesi Tenggara sendiri, AMSI ini lahir baru 1 tahun lebih, pada Februari 2020, pas sebelum pandemi COVID. Waktu itu kita sempat mendeklarasikannya. Kemudian yang terhimpun awalnya hanya 13 media, kemudian banyak sekali media yang ingin bergabung, tetapi di AMSI sendiri punya aturan yang ketat untuk menjadi anggota AMSI, punya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Akhirnya sekarang tidak lebih dari 20 media yang bisa bergabung. Di luar itu banyak yang mendaftar tidak bisa masuk, akhirnya mereka memilih organisasi lain. Nah, kenapa harus ada AMSI? Karena salah satunya seperti yang kita tahu bersama, saat ini hampir setiap hari ada media yang lahir, media online. Kenapa? Karena media online ini gampang sekali orang membuatnya. Bahkan secara individu pun orang bisa membikinnya. Dan orang luar susah membedakan ini mana media yang banyak dikelola oleh orang banyak dengan media yang dikelola individu, orang perorangan. Ketika tampil susah dibedakan. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita teliti lebih dalam, pasti punya perbedaan. Misalnya kontennya media-media yang benar itu adalah rutin memberitakan peristiwa-peristiwa di masyarakat setiap hari. Kalau perorangan mungkin hari ini ada beritanya, nanti kapan lagi baru ada tenaga baru membuatnya. Nah, untuk menertibkan ini ya salah satunya adalah lahirlah ini, bukan menertibkan tetapi bagaimana membina media-media online yang serius ini supaya betul-betul mengarah ke pekerjaan yang profesional, begitu kira-kira. Kalau boleh tahu, dari sejak hadirnya AMSI dulu yang teridentifikasi ataupun mungkin sempat masuk ke dalam AMSI, itu ada berapa banyak? Apakah maksudnya apakah semua dihimpun dulu semuanya, baru kemudian diseleksi sesuai aturan main yang ketat, atau gimana? Iya, jadi prinsipnya di AMSI peraturannya yang menjadi anggota AMSI kurang lebih dengan yang dipersyaratkan oleh Dewan Pers. Yang dipersyaratkan sebagai media yang bisa dikategorikan sebagai media pers. Kira-kira seperti itu, persyaratan yang ada di AMSI. Nah, apa itu persyaratannya? Misalnya untuk menjadi anggota AMSI dan juga menjadi media terverifikasi di Dewan Pers, itu harus berbadan hukum. Apa badan hukumnya? Kebanyakan kita adalah PT, kalau CV nggak boleh. Kedua, dia harus punya kantor. Nah, itu. Nah, seperti Teramedia ini kan memenuhi karena dia punya kantor. Selanjutnya harus punya karyawan, punya tenaga yang memadai. Jadi bukan orang per orang tadi. Yang kantornya bisa di bawah pohon, di kafe, di warkop gitu ya. Orang per orang tadi. Kalau saya selalu mengatakan kantornya itu di ransel. Iya, betul. Di mana dia ini bisa buka keluarin laptop. Iya, di situ kantornya. Oh, jadi tidak sistem misalnya semua dihimpun dulu. Tapi memang sudah dari sejak awal disortir dengan aturan yang ketat. Dengan aturannya kita mengacu ke Dewan Pers. Oke. Makanya itu juga kenapa AMSI penting itu sebagai konstituen Dewan Pers. Dewan Pers, betul. Nah, kan di sini juga banyak, kalau boleh tahu informasi yang didapatkan oleh Bung Jufri bersama teman-teman di AMSI. Ada berapa banyak sih sebenarnya media? Sekarang kita belum mengklasifikasi antara media yang benar-benar media sama yang media yang kantornya di laptop tadi, di tas tadi, di ransel. Ada berapa banyak sih sebenarnya yang pernah teridentifikasi?
media online. Secara apa namanya, secara real gitu agak susah kita identifikasi. Kenapa? Hampir setiap hari muncul media baru. Hampir setiap hari. Tetapi setiap hari juga ada yang lenyap, ada yang hilang. Karena di berganti. Tapi di antara itu menurut informasi kawan-kawan itu sudah kurang lebih 100 media di Sulawesi Tenggara. Nah, sementara yang memenuhi syarat atau yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers itu hanya 11 media. 11 media. Tetapi untuk di keanggotaan AMSI sendiri tidak harus sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Tetapi bahwa yang penting kita melihat secara meyakinkan persyaratan-persyaratan tadi, misalnya yang paling utama itu punya kantor dan punya tenaga kerja yang memadai, itu syarat yang paling utama kalau di AMSI. Jadi yang penting masuk AMSI dulu. Yang masuk AMSI dulu. Walaupun belum terverifikasi. Belum. Nanti setelah di AMSI, salah satu tugas AMSI adalah melakukan pembinaan tanda petik untuk kita bersama-sama mendorong teman-teman ini supaya terverifikasi. Misalnya kita tanya salah satu media apa masalahnya, kebanyakan hambatan kawan-kawan media untuk terverifikasi di Dewan Pers itu adalah salah satu syarat di luar kantor dan tenaga tadi, pemimpin redaksi itu harus wartawan berkompetensi utama. Itu dia. Itu masalah di seluruh Indonesia, bukan di Sulawesi Tenggara. Sementara wartawan yang kompetensi utama di daerah kita mungkin tidak sampai 20 orang di Kendari khususnya, di Sulawesi Tenggara. Nah, bagaimana mungkin mau bisa terverifikasi tadi, utamanya di kawan-kawan AMSI sendiri. Itu dari 20 media anggota AMSI saya mungkin sekitar 5 atau 6 saja yang terverifikasi di Dewan Pers, selebihnya belasan itu karena secara real mereka sudah punya memenuhi, tapi kendala di pemimpin redaksi tadi. Sekarang di Dewan Pers itu juga sudah difahami sebagai sebuah kendala. Makanya dalam 2 tahun terakhir ini kemudian Dewan Pers melalui Bappenas itu menggelontorkan dana, Bappenas melalui Dewan Pers untuk mendorong sertifikasi bagi wartawan. Nah, makanya banyak sekarang kalau nggak salah sudah mulai lagi itu dilakukan uji kompetensi bagi wartawan. Di Sulawesi Tenggara kan tahun lalu juga ada yang dilakukan. Nah, ini untuk mendorong supaya banyak ini utamanya teman-teman yang punya sertifikasi wartawan, karena itu juga salah satu komponen penting. Itu hal yang penting juga itu sertifikasi itu kan. Oke, baik Bung Jufri, sekarang kita kembali kita coba ke persoalan profesionalisme. Ini kan tidak bisa dipungkiri, wartawan ini hampir sama mengerikannya dengan anggota TNI, kepolisian gitu. Bahkan wartawan pun berani sampai bisa mengancam gitu. Nah, kalau bicara profesionalisme sebenarnya seperti apa sih? Kalau Bung Jufri bisa jelaskan secara gamblang, profesionalisme sebuah perusahaan media itu seperti apa? Jadi kalau untuk melihat media profesional atau tidak kan sebetulnya tidak terlepas dari secara kasat mata itu masyarakat bisa menilai dari konten yang dihasilkan, konten-konten yang dihasilkan. Tetapi ini kan tentunya membutuhkan tidak gampang seorang warga atau publik mengidentifikasi ini konten yang standar atau tidak. Nah, karena itu tadi publik sekarang agak sulit membedakan antara media tayangan berita yang bahkan dengan media sosial sendiri itu susah dibedakan oleh publik sekarang. Jangankan sesama media pers baik yang dikelola secara kelembagaan dengan baik tadi maupun dilakukan
dilakukan oleh orang per orang tadi. ya. Nah, ditambah dengan media sosial, itu publik tambah bingung sekarang. Nah, tetapi khusus untuk bagaimana pekerjaan profesionalisme wartawan, tentunya tidak terlepas dari apa yang digariskan oleh utamanya kode etik jurnalistik itu. Itu sebetulnya inti profesionalisme itu ketika menjalankan tugasnya, tugas jurnalistiknya dengan mematuhi kode etik. Kan itu sebetulnya kaidah-kaidahnya. Karena apa tugas jurnalis itu? Kan tugas jurnalis itu adalah mencari apa yang dicari, tentu adalah informasi untuk jadikan berita. Kemudian setelah mencari, mendapatkannya, setelah didapatkan diolah, kemudian disiarkan kepada publik melalui lembaga lembaga pers tentunya. Nah, dalam pekerjaan ini tadi mulai dari mencari, memperoleh, mengolah sampai menyiarkan itu sudah diatur dalam butir-butir kode etik jurnalistik itu. Jadi misalnya apa di situ yang paling prinsip? Ketika melakukan liputan di lapangan kaitan mencari tadi dia seorang jurnalis yang profesional harus menunjukkan dirinya bahwa saya adalah jurnalis. Ini identitas saya gitu ya. Bahwa saya ingin mewawancarai Anda untuk saya memuat di berita saya, di media saya namanya bla bla. Nah, tidak boleh diam-diam. Kemudian besok orang bincang-bincang, besok tayang atau sebentar tayang di medianya. Itu artinya Anda tidak menyalahi kode etik kan, tidak jujur, tidak terbuka bahwa ini sebenarnya wawancara misalnya, atau dia nguping tiba-tiba tayang. Kira-kira kurang lebih seperti orang itu. yang ngobrol dia nguping dia tayang gitu. Kemudian apa mengolah memperoleh tadi, kemudian diolah memperolehnya juga apa? Ketika kita mengambil gambar di lapangan, kode etik juga sudah mengatur itu. Jangan mengambil gambar yang misalnya mengandung kekerasan. Ya kan, kekerasan itu apa? Ketika kriminal misalnya berdarah-darah kalau di ini boleh kalau mau ambil gambarnya, kalau memang nggak bisa kau harus ambil dari belakang, tapi ketika diolah harus di blur sehingga tidak menimbulkan kengerian, vulgar, etik-etik seperti itu. Nah, sampai dengan penayangannya juga sudah diatur bahwa harus fair itu. Ketika kita mengambil berita harus fair, menuliskan, menyiarkannya fair. Misalnya begini, dulu ketika kita baca berita tentang katakanlah ada tersangka korupsi, atau bahkan sebelum tersangka mungkin baru terindikasi, terperiksa terduga, terlapor. Media sudah menulis kan si A bla bla diduga melakukan tindak pidana korupsi, sampai itu akhir tulisannya dihabisin itu terduga tadi. Nanti konfirmasinya satu alinea paling akhir. Iya kan? Sementara itu si A dikonfirmasi membantah. Dianggapnya itu sudah balas, padahal secara ini tidak fair namanya. Jadi orang yang baca sepotong di kepalanya bahwa si A memang koruptor. Kan media tidak fair itu. Harusnya kalau fair, dalam alinea pertama ketika Anda menuding dia terduga koruptor, langsung juga di situ jawabannya. Sehingga kan publik langsung dia nanti publik yang menilai. Harus berimbang gitu ya. Berimbang. Bukan hantam gitu ya. Bahkan dulu masih zamannya koran, itu terduga tadi udah dihabisin dulu di alinea halaman pertama kan. Nah, nanti jawabannya konfirmasinya bersambung ke halaman 11. Iya kan? Ternyata halaman 11-nya sudah robek. Nah, ini kan nggak sampai itu. Oke, baik. Ini ternyata memang agak-agak unik gitu ya. Makanya saya terus terang jujur, sampai hari ini saya tidak berani mengaku sebagai seorang wartawan, karena menurut saya wartawan itu adalah profesi yang hebat, luar biasa, dan tidak semua orang layak menjadi wartawan ketika ilmunya memang belum sampai gitu kan.
Berarti memang saya orangnya rendah hati kayaknya. Baik, kita break dulu sedikit, sebentar kita lanjut lagi ya, Bung Jufri ya. Baik, jangan kemana-mana, saya masih akan berbincang-bincang dengan Bung Jufri Rahim setelah apa saja lah pokoknya. Mau iklan ke apa, pokoknya setelah semuanya. Oke? Iya, oke. Terima kasih, bukan terima kasih, minum dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih masih bersama dengan kami di The Teras dan masih bersama dengan saya Bung Jufri Rahim, sesepuh lah kalau bisa dibilang ya di dunia jurnalistik di Sulawesi Tenggara ini, dan kita masih dengan tema kita yang sama ya. Temanya masih adalah tentang apa temanya? Profesionalisme perusahaan dan pekerja pers. Nah, gitu dia. Baik, nah lanjut lagi ya. Buat Anda yang ingin bertanya, silakan langsung menghubungi kami di nomor, ada nomor teleponnya kita. Oh sorry, kita tidak pakai line telepon karena kita menghindari telepon yang mengada-ada. Kita selalu dapat telepon gelap, gitu. Telepon di tempat gelap. Oke, kita masih berbincang-bincang karena beliau ini adalah Ketua AMSI, Asosiasi Media Siber Indonesia Sulawesi Tenggara. Jadi kita masih berbincang tentang seputar itu dan juga profesionalisme baik perusahaan medianya maupun para wartawan-wartawannya. Nah, ini kita sekarang bicara tentang banyaknya media siber yang muncul di Sulawesi Tenggara. Bagaimana kemudian AMSI melihat ini, kemudian bagaimana membangun koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini yang kalau kita bilang ini media yang benar media, ini yang bukan media. Ini dalam hal bagaimana kemudian bisa menjadi kerjasama gitu. Artinya kan AMSI juga punya peranan gitu. Khususnya misalnya ke anggota-anggota AMSI misalnya atau dengan yang lain. Minimal bahwa ini beda, ini yang benar, ini yang tidak. Gimana? Iya, jadi sebetulnya itulah tadi salah satu fungsi asosiasi. Kita melihat di mana media yang serius, kalau saya sih selalu mengatakan media yang serius dengan media yang belum serius, kira-kira begitu. Katakan serius karena sudah mengarah ke profesionalisme tadi, karena masih ada beberapa kekurangan. Kemudian mereka ini kita dorong melalui misalnya pemerintah yang ingin melakukan menggunakan jasa media. Kita sudah sampaikan memang ada satu indikator umum melalui laman Dewan Pers, tinggal dibuka itu. Misalnya Sulawesi Tenggara, media-media mana yang terdaftar tadi ada 11 tadi. Tetapi kan kalau kita memegang daftar yang dikeluarkan oleh Dewan Pers itu, tentunya kita harus paham juga teman-teman media yang belum terdaftar ini nanti akan kesulitan melakukan kerjasama dengan pihak manapun. Makanya kemudian kita mengambil jalan tengah. Oke lah, karena ini terkendala hal-hal teknis seperti yang saya katakan tadi, belum punya pimpret utama sehingga belum bisa terverifikasi di Dewan Pers. Tetapi paling tidak kita menghimbau ke pihak pengguna jasa media, pemerintah, bahwa kalau mau kerjasama supaya Anda sendiri juga tidak bingung menyeleksi media, sebaiknya menggunakan rekomendasi dari asosiasi media. Kira-kira begitu. Dan kalau ada apa-apa juga medianya belakangan bermasalah, kan pertanggungjawabannya akan lebih gampang karena dia ada wadah yang menaungi melalui asosiasi tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi gampang saja sebetulnya, mereka cukup berkoordinasi dengan asosiasi. Asosiasi kemudian memberikan daftar, oh ini media-media yang keanggotaannya asosiasi, sehingga mereka nanti bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira seperti itu. Jadi yang penting tinggal rajin mencari saja, kan sudah dipublish kan oleh AMSI. Jadi tinggal lihat siapa-siapa. Nanti kalau misalnya Anda buka di situ juga nanti akan mendapatkan Tera Media ID. Itu dia salah satunya kan gitu ya. Benar. Itu dia maksudnya. Iya. Oke, bagian dari Winto lagi nih. Oke. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang wartawan. Ini kan wartawan juga
Kota Kendari aja khususnya ini. Kan luar biasa banyaknya. Kalau ngumpul-ngumpul di MTQ kita lihat rame wartawan. Nah, bagaimana kemudian AMSI atau mungkin Bung Jufri lah selaku sesepuh jurnalis gitu ya, melihat bahwa fenomenanya sekarang kan wartawan itu saking banyaknya gampang pindah-pindah, terus kemudian juga ada biasa yang melakukan misalnya main sadur, main caplok berita orang, tinggal rubah, bahkan ada yang sampai lantaran gobloknya tinggal merubah nama wartawan baru kemudian di-share ulang, di-upload ulang. Nah, gimana Bung Jufri selaku wartawan senior melihat ini? Ya, itulah efeknya sebetulnya karena lahirnya banyak media tadi dengan begitu gampang orang membuat, kemudian di sisi lain tidak memperhatikan profesional. Pokoknya yang penting mau sudah bisa jadi wartawan, dibikinkan kartu pers misalnya. Yang penting udah ID card. Ini memang salah satu efek menjamurnya tadi itu media online itu. Tetapi lagi-lagi kalau media yang serius tadi tentunya melakukan rekrutmen wartawan dengan cara yang benar, mengumumkan apa persyaratannya, kemudian mereka sebelum diterjunkan ke lapangan sebagai jurnalis yang benar itu biasa dikasih pendidikan dulu. Bagaimana sih idealnya begitu? Iya, bagaimana teknik meliput, menulis, wawancara, etika medianya, etika persnya. Tapi kan yang kebanyakan selama ini yang kita lihat pokoknya terjun aja dulu, nanti persoalan muncul belakangan. Makanya sering sekali kita dengar tiba-tiba ada yang diadukan ke polisi karena pencemaran nama baik misalnya kan. Nah itu kita ndak heran karena memang latar belakangnya seperti tadi, tidak pernah mendapatkan pengetahuan tentang kejurnalistikan. Kira-kira itulah efeknya tadi. Nah kan wartawan itu bekerja penuh dengan kode etik jurnalis. Nah kemudian observasi mungkin salah satu hal yang penting kan harus dilakukan. Kalau misalnya Bung Jufri melihat wartawan-wartawan hari ini, khususnya yang terlibat di media online, apakah mereka masih melakukan hal itu atau bahkan itu juga ikut terabaikan? Ya itu tadi, karena mereka tidak menghayati dengan baik. Efeknya apa? Gampang sekali kok kita lihat itu. Itu kalau ada press release apakah dari instansi tertentu itu pasti seragam dimuat oleh media. Jadi kalau Anda lihat media itu misalnya satu berita itu ketika membuka media beritanya sama titik komanya, berita B sama titik, itu press release biasanya. Mereka tinggal main sadur mau ngambil gampang, itu mereka waduh dia pikir lebih gampang kan. Nah itu bisa kelihatan kok di situ. Atau kalau tidak ada press release mereka dituntut supaya ada kontennya karena mungkin sudah lama tidak punya konten lain. Dia sadur tadi itu berita orang, kemudian dia dia ganti saja seolah-olah. Dan itu sering terjadi kalau kita lihat di grup-grup wartawan sering saling mengklaim, wah ini berita saya, ini berita saya ya. Saya nggak tahu siapa copy paste, siapa copy siapa. Bukan berarti kita menyadur tidak boleh, tetapi kalau itu terpaksa harus kita sadur, nggak apa-apa. Tetapi bukan sadur 100% atau 50%, tapi cukup kutipannya. Misalnya begini, ada pernyataan seorang pejabat tentang suatu hal dan ini mendesak, tetapi sudah ada media lain yang lebih duluan mempublisnya. Nggak apa-apa kita, karena ini harus kita kutip. Misalnya menurut pejabat ini seperti disiarkan oleh teramedia.id pada Senin pagi, tidak apa-apa. Nah, sekali-sekali dan kita jujur bahwa itu bukan karya kita, tapi kita ambil dari. Tapi jangan hari ini berita selanjutnya diambil lagi. Wah itu memang. Tapi lagi-lagi seperti saya katakan, sebetulnya kalau masyarakat juga sudah pintar, masyarakat kita itu sangat merugikan buat media itu. Kenapa? Kalau setiap membaca itu media, oh ini menurut Teramedia, seperti dikutip oleh Teramedia, nanti publik, lah
ini apa kerja wartawan ya, kok main kutip-kutip aja, jangan bacain, ini saya langsung ke Teramedia. Ngapain saya baca kamu punya? Jangan juga semua kutipan gitu ya. Itu kecuali misalnya tidak sempat. Dan susah kita menemuinya, misalnya kan ada pejabat susah, betul-betul sangat eksklusif ini didapatkan oleh media. Kira-kira begitu boleh, tapi ini kan karena malas akhirnya sudah dikutip aja. Namanya juga berita diambil oleh banyak wartawan. Iya, otomatis cenderungnya pasti sama gitu. Tinggal bagaimana diolah kembali. Misalnya angle-nya gimana gitu kan, beda-beda kayak gitu. Tapi memang sekarang itu ya itu juga karena mungkin tidak paham dengan kode etik, akhirnya mengesampingkan persoalan malu juga, karena sekarang bahkan bukan cuma berani menggunakan berita dari media lain. Maksudnya bukan cuma berita foto dan tulisan saja, bahkan video pun sekarang berani dibajak gitu. Ada misalnya live terus dibajak, terus kemudian diusahakan supaya ini kita juga melakukan live ini sama dengan media yang satunya gitu. Kita terus sebut namanya. nah tadi tentang lucu ya. Ngomong-ngomong tentang masyarakat juga harus bisa membedakan. Nah, kita ini bicara tentang mana berita, mana hoax. Nah, ini juga penting kan masyarakat. Apalagi kan sekarang media, orang sekarang jangankan media, orang pun sekarang sudah banyak menjadi wartawan. Jadi gampang sekali. Nah, bagaimana kemudian masyarakat itu bisa memilah bahwa ini memang berita, ini bukan, ini hoax gitu. Iya. Jadi sebelum saya masuk ke jawaban pertanyaan itu, saya menjelaskan dulu efek digital ini. Kan efek digital ini buat hampir semua kehidupan kita sekarang sudah serba digital ya. Betul. Dulu ketika kita mau berangkat, naik pesawat kita harus antri travel ya kan. Sekarang mau berangkat kapanpun tinggal kita atur lewat handphone. Dulu kalau kita mau makan nasi kuning harus kita ke Bundaran Mandora. Sekarang sebelum cuci muka langsung cari handphone. Ada ojol datang 5 menit ketuk pintu sudah. Kira-kira begitu, berubah segala, semua beradaptasi dengan digitalisasi. Nah, bagaimana dengan media? Nah, media juga begitu. Dulu koran andalan informasinya kita kan, radio, televisi. Sekarang itu hampir ketinggalan, sudah ditinggalkan kan? Sudah ditinggalkan, orang beralih ke digital ini, online. Ketika kita mau baca informasi kan tadi sudah jelas online. Radio kita dengar by phone juga kan, streaming. Televisi streaming, iya kan? Sudah beralih ke digital. Nah, itu dari sisi media. Nah, bagaimana dari sisi pembuat konten? Dulu yang membuat berita itu adalah prerogatifnya wartawan. Yang tenteng kamera dulu itu hanya wartawan. Iya kan? Ketika pegang kamera, wartawan. Karena memang orang yang punya hak prerogatif tadi membuat berita hanya wartawan pada zaman itu. Sekarang muncul digital. Betul. Akhirnya apa? Prerogatif bikin berita bukan lagi hanya haknya wartawan. Siapapun bisa bikin berita. Tidak perlu menulis. Mau ibu-ibu, mau pegawai, mau siapapun dia, anak-anak, remaja. Kalau lihat kecelakaan di pinggir jalan, bukan ditolong, di foto-foto aja dulu, di live, di video dulu, di video. Itu kan menyebarkan informasi kan kerja. Betul. Itu tugas wartawan. Nah, karena itulah tadi yang mirip-mirip ya tugas wartawan tadi, akhirnya orang kemudian bingung kan, karena lewat media sosial. Ini kan, ada kecelakaan di bypass, orang melalui media sosial. Kemudian melalui media pers, orang pasti kecepatannya media sosial, karena live di lapangan. Mungkin wartawan belum datang, mereka sudah live duluan. Iya kan? Nah, tetapi kan yang membedakan kemudian kalau wartawan pasti beritanya tidak sekedar menyiarkan kejadian pasti ditahu apa penyebabnya, dulu. Harus siapa yang kecelakaan itu kan? Siapa yang celaka itu, kemudian tidak ditayangkan secara vulgar dan sebagainya. Itu dulu yang kita harus bedakan.
Nah, dan juga masyarakat harus mampu membedakan itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau publik melihat informasi di media sosial yang bergentayangan atau di media pers pun, karena media pers juga menggunakan media sosial untuk menyebar kontennya. Iya kan? Makanya itulah tadi pentingnya ketika melihat konten, kalau Anda ragu, lihat nama medianya. Iya kan? Oh, ini karyanya media misalnya yang terpercaya karena dia sudah puluhan tahun berpengalaman berita. Oh ya, betul ini. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu ya. Jadi lihat linknya. Ini media terpercaya. Tetapi begini juga, penyebar konten-konten hoax itu pintar juga. Dia menebeng di media-media yang sudah dipercaya oleh publik. Misalnya Tempo, Tempo kan pasti orang tahu Tempo di Indonesia ya. Tempo .co ya. Tapi banyak sekali kemudian orang membuat juga yang mirip-mirip. Ada tempo.net, tempo. Macam-macam itu kan. Berpikir, oh Tempo ini. Orang yang sepintar, oh ini Tempo. Kira-kira seperti itu. Iya kan? Jadi memang membutuhkan kecerdasan publik untuk melihat itu. Kecerdasan yang bijak. Karena kalau dibilang, kalau cerdas semua langsung cepat sekali. Betul yang Bung Jufri sampaikan bahwa ada kecelakaan saja orang langsung rame-rame cari handphone. Set. Ini kecelakaan di Pasar Baru, ini mikrolet, dia tabrak motor, padahal belum tahu kejadiannya seperti apa, gitu kan? Langsung apa yang ada di kepala ya. Oke, kita break dulu atau lanjut? Belum? Break atau lanjut? Oh, lanjut lagi. Oke, baik. Masih ada banyak pertanyaan masalahnya. Baik. Ini kebetulan pertanyaan dibuat oleh pemret kami di sini. Jadi saya harus menyampaikan ini. Berdosa kalau tidak. Jadi selama program ini berjalan, baru kali ini pemret yang buat pertanyaan. Selebihnya itu semua saya yang merasa sangat istimewa malam ini. Betul. Karena memang selama ini kan kita mengarang. Saya juga ini dari sumber yang terpercaya oleh keluarga saya. Oke. Nah, ini kemudian tentang AMSI. Apakah AMSI punya program literasi buat publik agar tidak terjebak dengan media dan informasi yang tidak bernilai fakta tadi? Ya, tentunya mengarah ke sana, tetapi untuk tahun pertama ini kami masih fokus pada yang saya sampaikan tadi, mendorong anggota AMSI ini supaya standar dulu perusahaannya. Kita ketika misalnya semua anggota AMSI sudah terverifikasi di Dewan Pers. Nah, berarti kan ini kita sudah aman. Tanda petik sudah terpercaya. Sekarang kita mulai dorong untuk publik nanti. Iya kan? Karena kalau kita harus publik dulu yang kita jor-joran, nanti setelah kita sampaikan tadi harus terverifikasi. Dia cari, kok anggota AMSI tidak terverifikasi? Itu kan hal yang kontra. Tetapi bukan berarti tidak jalan, tetap jalan, tapi porsinya upaya kita ini prioritasnya dan maksimalnya itu kita mendorong kawan-kawan AMSI ini supaya. Jadi memang yang lebih utamakan dulu bagaimana standar dulu semuanya. Kalau sudah itu baru kemudian kita berpikir ke publik, karena publik ini sebenarnya cuma tinggal diingatkan saja gitu kan. Kalau misalnya mau literasi ke publik ya tinggal mengingatkan bahwa bijak gitu. Oke, gimana, kita break sekarang atau belum? Lanjut lagi. Nah, Pak, masih banyak pertanyaan ini. Kayaknya sudah capek, kan? Soal tadi ada di luar begini. Mana Pak Produser? Hah? Oh, enggak, Pak Produser tadi sempat begini. Sebentar nanti pas ngobrol, makanya. Iya. Oke. Oh, ini. Hah? Nah, kan? Serius. Kalau tidak saya lanjut ini. Banyak pertanyaan. Oke. Baik, kita break dulu kalau begitu. Kita ada 3 segmen. Terus sebentar di segmen ketiga juga saya mau mengajak Bung Jufri bermain. Mudah-mudahan Bung Jufri biasa bermain di luar ya. Karena di sini memang semua bintang tamu harus kita ajak main. Karena di teras ini apapun bisa terjadi. Baik, jangan kemana-mana. Tunggu saya sebentar. Nanti saya dengan Bung Jufri akan kembali lagi. Setelah yang inilah makanya. Oke,
Jadi memang di sini kita semakin malam itu semakin ramai orang gitu, karena tetangga-tetangga semua memang baru tahunya biasa bangunnya jam 9 langsung kumpul ke sini. Sudah? Sudah semua? Oh iya. Oh iya kan, baru kita di sini biasa dibawakan oleh-oleh rantang. Kasih tahu mamanya Tina sebentar di. Ada gorengan dia mau kasih itu. Selalu begitu. Kopi juga ada banyak lah semuanya. Ini saya sukanya untuk warga-warga Perumnas ini baik-baik semua. Iya. Oh iya, Dirabene, kompleks Dirabene, Perumnas Wawa lah pokoknya. Ya, baik-baik warga di sini. Oke. Dipisah. Oke, masih bersama dengan Bung Juve Rahim, Ketua AMSI ya, Asosiasi Media Siber Indonesia Sulawesi Tenggara. Masih tentang AMSI dan dunia jurnalistik. Tadi ada yang belum sempat terbahas sebagai masalah bukan masalah, tentang informasi transgender. Kan ada biasa berita. Nah, ini juga mungkin termasuk dengan kemampuan atau pemahaman atau juga dari ilmu seorang jurnalistik. Ada berita tentang korban perempuan, tapi justru jatuh-jatuhnya ketika dibaca atau yang salah perempuan ini justru gitu. Gimana Bung Yufri melihatnya itu? Iya, itulah bagian dari profesionalisme wartawan tadi. Ya. Nah, lagi-lagi kembali ke etik tadi ya. Kan korban itu biasanya dilindungi oleh pemberitaan ya. Tetapi juga terkadang wartawan karena pemahamannya yang masih kurang tadi, tanpa sadar dia sering ikut menghakimi korban. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan katakanlah perempuan gitu ya, selalu jadi korban, selain korban iklan ya, selalu yang cantik-cantik itu padahal tiada hubungannya dengan rokok harus cantik, mobil balap harus cantik, padahal coba kosmetik kasih pakai yang mohon maaf yang jelek, kita lihat hasilnya gitu. Masa ekspektasinya harus perempuan yang cantik terus? Nah, tapi kalau iklan kita bisa pahami ya. Tetapi ini berita. Nah, itu dia. Misalnya begini, ada liputan tentang perkosaan misalnya. Tiba-tiba wartawan yang kurang memahami etika penulisan dengan baik, dia kembali ke kantor menulis gara-gara menggunakan rok mini, ya kan, bunga dalam kurung 17 tahun diperkosa sekelompok pemuda mabuk, ya kan. Nah, itu yang salah siapa kalau membaca lead berita seperti itu? Yang pakai rok mini. Karena gara-gara pakai rok mini. Iya, itu dia. Coba dibalik, gara-gara mabuk, sekelompok pemuda memperkosa remaja 17 tahun. Pasti yang salah orang mabuk. Ini kan tinggal bermain kata-kata sebetulnya betul. Itu wartawan itu. Karena yang baca itu kan tidak ada di lokasi. Tidak menyaksikan kejadian. Jadi netral aja, ndak usah membui tadi. Gara-gara rok mini. Waduh. Emang kalau orang pakai rok mini harus diperkosa? Kan itu pertanyaannya. Iya kan? Apakah ini memang mungkin idenya adalah ini beritanya kadang ingin membuat sensasi, ingin melihat rok mininya, padahal dia nggak tahu efeknya ini justru tambah menghakimi. Iya kan? Itu banyak sekali. Coba baca berita-berita kriminal seperti itu ya. Nah, setiap wartawan yang baik, setiap pilihan kata, diksinya itu harus dipertimbangkan. Kalau saya menggunakan diksi ini apakah tidak menyakiti korban atau tidak menghakimi orang? Kan tidak seenaknya itu kita menulis itu. Setiap diksi itu kita harus pikirkan. Tapi kan ini kadang jor-joran. Waduh, ini itu kira-kira gampang sekali kan, apa yang di kepala, wah gara-gara roh ini luar biasa. Ada juga begini, dia ceritanya dia paham kode etik, tidak boleh menyebut identitas, ya kan? Sudah sebut saja bunga, siswa SMA salah satu SMA negeri di Kendari, ya kan?
Nah, alinea selanjutnya mulai tanpa sadar juga kan siswa yang tinggal di lorong gembol mulai pelan-pelan kan kelas 3. Nah di lorong itu orang mulai bertanya, oh hanya satu orang di situ SMA sudah itu orangnya. Jadi harus hati-hati kita. Pelan-pelan mengarah gitu ya. Pelan-pelan. Padahal dia juga tidak paham itu kalau pilihan dia ingin lebih variatif menulis. Betul. Padahal dia tidak tahu justru memberi petunjuk ke orang. Ngapain kau sebutkan sembunyi identitasnya, tetapi di sisi lain kau buka. Pernah dulu saya membaca di media cetak ya lokal, ditulis itu ya, berselingkuh dengan seorang pejabat, janda gitu ya, tiba-tiba disembunyi identitasnya, tiba-tiba di alinea selanjutnya disebutkan janda beranak janda ini pemilik salon ini, waduh, yang disebut dengan lokasi salonnya, salon. Jadi begitu saya lewat depan salon pasti mata saya lihat, yang mana orangnya. Kan itu loh. Jadi memang tidak gampang sebetulnya itu kita membuat berita itu. Betul. Setiap kata saya katakan intinya harus kita pikirkan tuh diksi-diksi. Nah, ini sekarang kan juga tanggung jawab AMSI begitu ya, menjaga bahwa anggotanya itu dalam hal ini adalah media kan. Jadi anggota AMSI itu kan medianya, perusahaannya. Bagaimana kemudian menjaga bahwa media-media yang ada di bawah AMSI itu semuanya tetap objektif dan profesional? Ya, kalau kita mau 100% murni bagus mungkin susah ya. Namanya manusia kan yang buat ini. Tetapi yang kita inginkan itu jangan selalu ada kesengajaan, jangan ada ada kepentingan tertentu di situ. Betul-betul kita objektif menulis. Kalau kita salah, kita akui, harus kita perbaiki. Nah, makanya kenapa kita beranggota AMSI, terus terang kami sendiri di grup biasa kalau ada teman-teman yang beritanya melenceng sedikit, kita saling mengingatkan. Dan itu sangat bagus sekali menurut saya sebagai wadah kritik daripada orang lain yang mengkritisi. Sebetulnya lagi-lagi karena ini tadi masih mungkin suatu saat juga kalau kita sudah tertata baik ini keanggotaan kita, perlahan-lahan kita akan perbaiki konten kita pelan-pelan di keanggotaan ini. Saya punya banyak pengalaman untuk bagaimana memperbaiki konten. Misalnya dulu waktu saya masih bekerja di koran, di induk koran kami di Jawa, itu dia membuat semacam yang namanya Dewan Pembaca. Dewan Pembaca ini dia pilih, dia sengaja dia buka di publik siapa yang ingin menjadi Dewan Pembaca. Misalnya dalam bulan ini atau minggu ini kita pilih 5 Dewan Pembaca. Mungkin ada dari akademisi, dari ibu rumah tangga. Kemudian kantor itu mengundangnya. Ayo kritisi apa berita kami menurut Anda yang tidak bagus. Apakah penulisan atau konten itu evaluasi yang sangat baik. Setelah itu bergiliran. Tentu mungkin minggu depannya lagi kita umumkan siapa lagi yang pengen mau jadi Dewan Pembaca. Dengan begitu ada keseriusan media untuk memperbaiki diri. Kira-kira seperti itu. Jadi bagian dari koreksi kita juga, koreksi gitu kan? kita. Dan itu mungkin akan dilakukan ke depan, insya Allah. Kalau mau profesional medianya itu sangat mutlak, apalagi di tengah seperti yang kita katakan tadi, di tengah masyarakat bingung, banyak informasi yang masuk, kan media yang akan terpercaya itu nanti yang akan tetap eksis. Karena masyarakat dengan segala keterbatasannya di dalam dunia jurnalistik pasti akan mudah untuk menyebutkan bahwa saya melihatnya seperti ini, padahal bukan seperti itu maksudnya. Gitu. Oke, begitu ini pertanyaan terakhir sebelum saya akan mengajak Anda bermain games. Bagaimana perjuangan AMSI Sultra agar seluruh anggota di dalamnya bisa menjadi perusahaan besar gitu ya? Betul ya, besar ya? Masing-masing menjadi profesional dan standar sesuai aturan Dewan Pers. Ya itu tadi. Maksudnya setelah kita benahi, memenuhi persyaratan, tinggal hal-hal yang kira-kira yang sangat teknis yang masalahnya, kemudian kita akan mengarahkan kepada
bagaimana media ini bertumbuh secara sehat, dan ini bukan hanya program AMSI Sultra, memang program AMSI nasional, di mana pada 2 bulan lalu itu saat itu di AMSI pusat melakukan survei secara nasional. Kebetulan salah satu timnya juga saya masuk untuk mewakili beberapa media di Indonesia. Saya ikut survei waktu itu. Ada 3 hal yang ingin diperkuat oleh AMSI ini. Pertama adalah dari sisi keredaksian, manajemen redaksi. Kemudian yang kedua adalah dari sisi manajemen perusahaan supaya bertumbuh dengan baik, dan ketiga dari sisi teknologinya. Jadi kalau 3 ini sudah baik, tapi karena tadi kita 2 bulan saya katakan itu sementara dilakukan survei, kira-kira apa permasalahannya dari 3 sisi ini. Kemudian pada minggu lalu di nasional itu sudah dibahas itu. Kira-kira program apa yang cocok untuk anggota kita untuk menumbuhkan media-media di Indonesia ini, di anggota AMSI ini, supaya tumbuh dengan sehat gitu. Yang intinya adalah kemandirian ini tidak boleh kita tergantung dengan salah satu pihak. Katakanlah pihak yang selama ini mensuplai iklan dari pihak tertentu. AMSI, media anggota AMSI harusnya tidak tergantung pada satu institusi tadi, tapi bagaimana bisa bertumbuh secara sehat sehingga itu juga akan menyehatkan konten nanti. Kenapa? Pengalaman kita selama ini, karena kita tergantung dengan satu instansi, kemudian instansi itu ketika misalnya tidak boleh lagi kita kritik, begitu kau kritisi diancam, diputuskan kontrak, itu kan tidak sehat pada akhirnya media. Kira-kira seperti itu. Makanya AMSI cita-citanya bagaimana nanti tumbuh sehat ini perusahaan, makanya dicarikan tadi itu. Untuk penguatan itu, insya Allah AMSI memang arahnya ke sana. Karena di Indonesia juga anggota AMSI ini kurang lebih 350 media secara nasional, dan di nasional sendiri adalah media-media besar itu rata-rata anggota AMSI. Luar biasa ya. Termasuk kita di Sulawesi Tenggara kan besar-besar semua. Orangnya besar-besar juga. Iya. Nah, katanya ada jabatan ahli pers. Pers ahli. Ahli pers. Itu tugasnya apa? Jadi begini, kan Dewan Pers itu kedudukannya di Jakarta, anggotanya kantornya di Jakarta. Sementara pers yang bertumbuh ini banyak sekali di daerah. Nah, karena tumbuhnya banyaknya pers tadi juga ada yang menimbulkan masalah hukum, misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ketika orang dicemarkan nama baiknya melapor ke polisi. Nah, polisi kemudian penyidik tentunya membutuhkan orang yang paham tentang pers, yang disebutlah ahli pers itu. Nah, yang ahli pers itu hanya adanya di Dewan Pers. Tapi karena Dewan Pers tadi kedudukannya di Jakarta, kemudian dia membuat semacam perpanjangan tangan di daerah. Sejak tahun 2014 itu direkrutlah berapa tenaga yang ada di daerah. Kebetulan di Sulawesi Tenggara sendiri itu ada 2. Salah satunya adalah saya. Waktu itu kami diberi dulu pendidikan tentang keahlian tentang pers, tentang undang-undang pers, bagaimana berhukum acara, tentang pokoknya segala pemahaman tentang pers. Setelah itu kami diuji saat itu, mengikuti ujian apakah lulus atau tidak. Alhamdulillah saya salah satunya ikut lulus, dan saya memiliki sertifikat sebagai ahli pers. Mewakili Dewan Pers. Makanya sudah berapa kali biasanya kalau ada masalah hukum pers dari pihak penyidik bahkan pengadilan pun saya selalu dihadirkan sebagai. Jadi berdua atau sendiri sekarang?
berdua. Berdua. Kebetulan waktu itu saya mewakili dari AJI karena saya anggota AJI. Iya. Satunya dari PWI, Pak Sudirman Dahuri. Oh iya. Oke, baik. Ini yang tidak biasa ini ya. Karena Bung Jufri sudah datang ke sini, maka kita akan mengajak bermain, tapi bermainnya agak beda dari yang seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena sekarang saatnya kita masuk dalam segmen ini tuh. Ini permainannya gampang sekali sebenarnya. Saya cuma hanya ingin meminta Bung Jufri menjawab dengan cepat tanpa berpikir kalau perlu. Oke. Menjawabnya cepat. Cuma ada 5 pertanyaan pilihan. Jawabnya cepat ya, sekali lagi cepat. Jadi saya sampaikan langsung dijawab. Oke? Kita lihat seperti apa. Itu. Nah, waktunya sudah mulai berbunyi. Tapi tidak konstan bunyinya ya. Kadang cepat, kadang manual ya. Oke. Nah, oke, dijawab dengan cepat. Liputan atau di belakang meja? Belakang meja. Cetak atau online? Online. Idealis atau by order? Idealis. Subscriber murni atau beli subscriber? Subscriber murni. Wartawan atau manajer? Wartawan. Oh. Masih idealis berarti ya. Kenapa manajer pilihannya harusnya kan kalau itu kan jabatannya sudah tercapai. Ini kan wartawan lebih kepada perasaan jiwanya. Kenapa tadi pilih di belakang meja? Iya. Karena sudah tua. Sudah tidak kuat. Iya. Nah itu. Jadi semua jawabannya realistis gitu ya, bukan dikarang-karang. Oke. Alhamdulillah. Baik. Nah ini di bagian terakhir sebagai closing statement. Silakan apa yang mau disampaikan. Iya. Sebagai ketua AMSI dan sebagai seorang ahli pers. Oke. Ya, dan pesannya buat media. Siap. Pertama-tama selaku ketua AMSI Sultra tentunya mengajak kawan-kawan yang tergabung dalam AMSI ini supaya selalu tetap mengedepankan etika pers supaya kita dinilai lebih profesional oleh masyarakat. Iya. Apalagi di tengah maraknya media tadi ditambah dengan media sosial. Sehingga kan ketika kita betul-betul memegang etika yang baik, pasti publik melihat, oh itu media apa? Oh ya anggota AMSI. Kira-kira kita punya nama. Itu yang kita akan pertahankan. Dan tentunya segala sesuatunya ini bisa kita capai manakala kita bisa menyatu, saling memahami, saling mensupport, memberi dorongan. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya ada persoalan-persoalan teknis, kita diskusikan, jangan ada yang tersinggung karena ini untuk kebaikan ini kita keluarga bersama. sekarang, sebagai keluarga ya. Iya, dan itu alhamdulillah sudah jalan, walaupun karena ini pandemi selalu melalui online juga, melalui grup-grup, kira-kira seperti itu. Nah, sebagai ahli pers. Nah, sebagai ahli pers juga tentunya terkait dengan pekerjaan teman-teman wartawan supaya lagi-lagi kode etik itu kita patuhi. Karena kalau kita patuhi, insya Allah selamat dunia akhirat itu nanti tidak akan ada yang mempersoalkan karya kita. Karena kalau tidak nanti orang akan melaporkan dan ya kita sudah lihat banyak kejadian. Kita harapkan supaya jangan lagi terjadi seperti itu. Nah, kemudian pesan buat Teramedia tolong didengar baik teman-teman. Buat Teramedia saya kira ini terima kasih saya sudah diundang, sudah saya melihat juga segala peralatan yang ada kantornya. Menurut saya ini hal yang mulai sebagai pemula yang luar biasa. Dan pesan saya hanya pengalaman saya sebagai jurnalis 20 tahun lebih mengelola merintis banyak media, itu tantangan kita itu 3 tahun pertama biasanya. Dan juga saya mengamati ketika kita sudah eksis 3 tahun, insya Allah di gelombang apapun yang terpa kita paling hanya
apa ya, hanya bermain-main saya di atas gelombang. Iya. Tapi ujiannya tiga tahun. Boleh catat saya punya saya punya apa namanya statement malam ini. Kalau sudah lewat 3 tahun mau bikin apapun, insya Allah sudah aman itu. Dan saya melihat ada potensi itu di kawan-kawan ini. Amin, luar biasa. Iya. Yang pasti saya mewakili teman-teman di Terra Media ID mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Jufri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dari sekian banyak aktivitas, dan tadi pesannya sangat luar biasa sekali. Bukan bicara sombong. Kalau cuma 3 tahun itu sedikit, kita sudah bersama 15 tahun. Jadi insya Allah mudah-mudahan pesan dari Bung Jufri juga membuat motivasi buat kita, dan karena hanya bermain di ruang yang berbeda, jadi mudah-mudahan kebersamaan kita selama 15 tahun ini bisa meloloskan kita seperti yang Bu Jufri bilang, 3 tahun aja Bu untuk melihat konsisten atau tidak, bertahan atau tidak. Terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan nanti masih mau main kesini lagi ya. Kita masih ada banyak program nanti yang mau kita sharing-sharing, bertanya lah kepada Suhu ya. Oke, saya Suhu pamit. Oke, dan buat semuanya terima kasih pemirsa yang sudah setia menyaksikan perbincangan di program The Teras ini bersama dengan bintang tamu kami, yaitu Bung Jufri Rahim selaku Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Sulawesi Tenggara. Dan tadi kita sudah lihat, sekarang mungkin singkat saja kepada semuanya, bijaklah menggunakan media sosial, dan kalau urusan berita kasih wartawan, dosen juga, biar masyarakat mau jadi wartawan gitu ya. Oke, saya mewakili kerabat kerja di program The Teras mengucapkan terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan sekali lagi mohon dimaafkan. Sampai jumpa di The Teras episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.